Dan sepertinya sudah siap, kita akan bersama-sama langsung menuju ke panel-panel yang telah kita sebutin tadi. Ya, Dan yang pertama kita akan menuju panel pertama, Industry Issue Realizing Market Gap as Opportunity for Startups. dan kita akan langsung mengundang saja moderator kita di sesi yang pertama kali ini. Beliau adalah Chief of Operations Run System. Boleh kita berikan tepuk tangan, kita sambut Mas Mas Andri Andri Kushendarto. Kushendarto. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Apa kabar? Wah, ini masih nggak semangat ini kalau kayak gini. Apa kabar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sedikit cerita gitu karena sebenarnya saya moderator pengganti gitu. Karena moderator yang satunya setelah diselidiki sakit, sakit. Nah, jadi saya baru dapat tugas ini 1 hari yang lalu, gitu. Tapi saya happy eh, karena ketemu dengan Bapak Ibu sekalian gitu di sini. Nah, di sini nanti kita akan ada 3 panelis. Ini dari 2 BUMN. Mohon maaf kalau salah, enggak ya. 2 BUMN. Ini 2 BUMN yang di mana kalau saya istilahkan adalah paket sembako gitu. Karena dari zaman dulu sampai kapanpun, sepertinya industri ini nggak akan pernah mati. Saya panggilkan dulu ya, biar kemudian maju. Pak Idi Priyadi dari BNI Perbankan. Monggo Pak, bisa naik. Terima kasih Pak Idi. Waktunya Pak Idi barusan aja landing pagi ini ya. Terima kasih sekali. J, monggo di sini. J, sakit. J. Nah, kemudian sembako yang kedua. Karena ini hubungannya sama kesehatan. Pasti kita sepakat kalau ini juga sembako ini. Bapak Steve Derawung dari Bio Farma. Monggo Pak Steve, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Jadi kalau Bio Farma itu kalau saya kasih tagline Pak, ingat vaksin, ingat Bio Farma. Iya, iya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, eh, ini tadi saya pagi-pagi sudah googling. Ini mau dikatakan sembako ya enggak, tapi masalahnya ini kalau rintisan juga enggak pas. Kenapa? Karena di 2022 sudah ulang tahun ke 22 tahun. Selamat datang Pak Beno dari Solusi 247 Big Data Analytics. Terima kasih Pak Beno. Kemudian ada satu yang eh, online ya, dari Kemenkes ya. Ini akan gabung sekarang atau besok? Sekarang ya. Ya, ada satu lagi eh, Pak Patota Tambunan ya, dari Kemenkes RI. Beliau adalah Head of Innovation Digital Ecosystem. Oke, terima kasih. Eh, ini saya izin untuk duduk, Pak. Ya, karena aneh kalau saya berdiri gitu. Ya. Halo, Oke. selamat pagi. Halo Pak, Pak Tota. Ya, selamat pagi Halo, selamat. semuanya. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Ya, terima kasih Pak Tota sudah meluangkan waktunya. Ya, pagi Pak. Nah, kita mulai. Ya. Eh, pandemik datang di 2019. Kemudian sampai hari ini pun sebenarnya kita masih pandemik ya, karena belum diputuskan untuk endemik ya Pak ya. Tantangannya waktu itu saya sendiri pun juga optimis gitu, karena industri kami memang eh, decline gitu. Kami jualan software gitu. Tapi kemudian mendadak ada perang. Waktu itu sih saya dan teman-teman ini ujungnya akan kemana ya gitu.
ternyata nggak ada ujungnya gitu. Karena di 2023 ternyata gelap lagi gitu. Atau bisa dibilang ini pandemi yang kedua lah, yang kita nggak ngerti gitu. Tapi sebenarnya pandemik itu juga eh, mematangkan ekosistem digital itu sendiri. Karena kami lihat kalau tadi Mas Saga sudah ngomong soal mertua gitu, kenalin mertua ini kerja nang delay gitu di startup apa gitu startup gitu. Kalau di bank, kalau di Bio Farma gitu kan clear gitu ya, jelas gitu. Tapi ini kerja di mana agak bingung gitu. Nah, di pas pandemik itu kemudian digitalisasi masif gitu karena orang kemudian tidak satu-satunya koneksi adalah dengan jalur digital atau internet. Saya ingin pandangan dari bapak-bapak sekalian gitu. Kondisi di BNI bagaimana, di Bio Farma bagaimana, kemudian di S247 sendiri sebagai big data analitik gitu. Apa yang berbeda? Apa yang mengubah landscape bisnis di sektor masing-masing kira-kira? Boleh dimulai dulu dari BNI. Baik, terima kasih. Mungkin saya duduk atau berdiri? Duduk aja ya. Boleh Mohon Pak, izin duduk ya, aja. Nggih, teman-teman semua. biar santai. Eh, baik, eh, mungkin saya langsung aja ke ke Silahkan. topiknya. Jadi kalau kalau kita tadi melihat tema dari sesi kita yang pertama ini adalah realize market gap, gitu ya. Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Mas Andri, sebetulnya pandemi ini kan jadi apa namanya eh, pendorong utama dari digitalisasi kira-kira 2 tahun belakangan ini lah, 2-3 tahun belakangan ini. Dan kalau kita lihat judulnya ini memang pas banget nih topiknya, realize market gap gitu ya. Jadi di satu sisi itu ada potensi yang sangat besar bagi teman-teman untuk bisa digarap gitu ya. Karena tadi balik lagi dengan pandemi ini kan kebutuhan transformasi digital tadi yang disampaikan oleh Mas Saga juga di pembukaan tadi itu kan meningkat drastis gitu. Hampir semua perusahaan melakukan transformasi digital, termasuk juga BNI gitu kan. Nah, tapi ada gap gitu ya. Gapnya itu di mana? Gapnya itu kan sebetulnya bagaimana kita bisa memberikan solusi yang tepat yang dibutuhkan oleh pelaku industri, gitu kan. Nah, kalau menurut kami memang di sini harus ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan oleh kita semua dan inovasi itu akan sangat terbantu dengan kolaborasi gitu. Jadi saya yakin teman-teman atau semua pelaku industri itu sebetulnya masing-masing punya solusi-solusi yang spesifik gitu ya. Tapi kalau solusi-solusi itu berdiri sendiri itu tidak akan powerful gitu. Nah, ini yang harus dikolaborasikan. Nah, bicara mengenai BNI, kami sejak 2018 itu sudah mulai menginisiasi bisnis ekosistem. Jadi kalau boleh informasi teman-teman, saya sekarang di BNI di tim Smart City Ecosystem. Jadi memang betul-betul yang apa namanya ditugaskan untuk mengembangkan ekosistem. Nah, sebetulnya yang dimaksud ekosistem di BNI ini seperti apa? Jadi kami berkolaborasi dengan siapapun, dengan teman-teman startup, dengan teman-teman pelaku industri digital dan industri yang lain gitu ya, untuk berkolaborasi mengembangkan solusi-solusi yang komprehensif, yang terintegrasi, yang lengkap gitu. Nah, karena kompetensi kami di bidang transaksi finansial perbankan gitu ya,
kami menyediakan produk-produk digital sebetulnya. Digitalisasi dari produk-produk konvensional perbankan yang bisa dikonsum, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh solusi yang dikembangkan oleh teman-teman startup gitu ya, untuk bisa meningkatkan produk atau value proposition-nya gitu. Karena tadi sudah terintegrasi dengan solusi-solusi perbankan tadi. Mungkin bisa ditampilkan slide saya. Jadi apa namanya, produk-produk digital kami tersebut itu sudah kami expose dan bisa diakses oleh teman-teman semua lewat platform kami, portal kami yang namanya digitalservices.bni.co.id. Silakan teman-teman kalau nanti setelah ini bisa akses ke platform tersebut atau ke portal tersebut. Ini adalah bentuknya sandbox. Jadi sandboxing, teman-teman bisa registrasi, di situ bisa mengeksplor produk-produk digital apa saja yang sudah dimiliki BNI dan bisa digunakan oleh teman-teman semua. Nah, teman-teman juga bisa apa namanya melakukan apa namanya eksplorasi ya. Jadi mencoba kalau misalnya ada ide-ide inovasi yang memerlukan dukungan produk perbankan, teman-teman langsung bisa mencoba untuk mengintegrasikan. Karena dengan melalui portal ini, teman-teman bisa langsung mencoba. Di situ ada dokumentasinya, ada API-nya yang bisa langsung dicoba untuk tadi membuat inovasi tadi. Jadi mungkin juga bagi teman-teman yang dari kampus mungkin ya, itu juga silakan sangat terbuka untuk bisa langsung mencoba produk-produk digital kami. Dan dari ini produknya sudah cukup mendapat pengakuan, ya. Kami sudah beberapa kali mendapatkan award dari internasional terutama, dan terakhir ini kami memenangkan award untuk apa namanya dari Dev Portal Awards untuk internasional dan localized portal gitu. Nah, kemudian next page, Mas. Ya, jadi hanya 2 slide aja. Nah, ini beberapa produk digital yang kami sediakan di portal tersebut, dari mulai untuk transaksinya, kemudian inquiry saldo yang simpel-simpel seperti itu, sampai ke inquiry nilai tukar, falas gitu ya. Bahkan sampai ke beberapa produk yang lebih kompleks yang nanti bisa dikombinasikan atau dikolaborasikan dengan solusi-solusi teman-teman semua. Jadi mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Terima kasih. siap. Berarti ini BNI sudah prepare ya Pak, bahkan sebelum pandemik ya, karena 2018 ya. Betul. Luar biasa. Tepuk tangan. Ini kami nggak nyangka sebenarnya, karena 2008. Tapi ini bukan BNI tahu kalau akan pandemi kan Pak ya. Ya, kalau dari Bio Farma sendiri bagaimana Pak Steve? Karena mendadak kami jadi suka vaksin. Oke, jadi mungkin ini juga menarik ya. Mungkin Bio Farma sebelum pandemik belum ada yang tahu ya. Iya. Jadi Jujur ini, Pak. tiba-tiba Mohon setelah maaf, Pak. pandemik nama Bio Farma muncul. Mungkin kita juga nggak tahu bahwa ternyata Indonesia punya juga yang memproduksi vaksin tetanus. Nah, kita nggak, tetanus belum rame, ya kan? Ya kan? Karena nggak boleh outbreak kita harapkan terjadi. Namun banyak yang sudah dilakukan oleh Bio Farma namun tidak pernah terekspos. Karena kembali Bio Farma sudah 132 tahun di Bandung, ya, di Pasteur. Dan sebenarnya dengan disruption yang terjadi karena adanya pandemik ini, Bio Farma menjadi perusahaan terdepan yang berani mengambil langkah untuk mendistribusikan vaksin. Ya, kalau kita lihat aturannya adalah Bio Farma adalah perusahaan atau industri yang fully regulated, ya, yang benar-benar sangat ketat regulasinya untuk bagaimana mendistribusikan, membuat, semua itu aturan cukup ketat. Jadi
memang 2020 baru kami mendapatkan izin untuk mendistribusikan ya. Dan itu menariknya adalah bayangin untuk mendistribusikan ke ratusan titik atau ribuan titik di Indonesia, kalau tanpa digital saya rasa akan sulit. Dan direksi kami, Pak Soleh Ayubi merupakan salah satu diaspora yang dipanggil untuk melakukan transformasi itu dan mengambil langkah pertama melakukan distribusi vaksin dengan digital. Jadi kita ada namanya SMDV, ya, Sistem Manajemen Distribusi Vaksin. Jadi kita bisa melakukan pengelolaan, pemantauan sampai ke titik di kabupaten. Dan kita semua sekarang merasakan manfaatnya mungkin ya. Nah, jadi dari situ kami nggak merasa puas dan akhirnya seperti juga tadi BNI, kami juga di Bio Farma akhirnya menjadi bukan hanya menjadi penyerta, tapi menjadi SBU, Ekosistem Layanan Kesehatan Digital yang dibangun 2021 embrionya, 2022 sesuai perdir yang sudah diterapkan. Jadi kalau lihat bagaimana dengan ekosistem dan gap-nya terhadap realisasi industri digital, vaksin juga pasti orang melihatnya sedikit berat ya. Namun sekarang adanya teknologi, kita udah bisa melihat machine learning, AI ya, di mana bisa melakukan percepatan dari pembuatan vaksin itu atau kita memonitor. Yang menarik, kita main science-nya ada di situ. Jadi industri ini fully regulated, jadi kadang yang kami lakukan masih tertutup. Nah, kami melakukan percepatan dengan dibantu oleh ekosistem aditif, kami sudah bisa mengembangkan satu produk dan dilakukan oleh mandiri sekarang oleh Bio Farma. Jadi kita mengembangkan SMDV, kita brand namanya Medtrack. Jadi kita memantau sekarang distribusi seluruh keperluan barang dan jasa bisa kita pantau dengan sistem yang dibangun bersama-sama dengan ekosistem di Jogja ya. Ada juga data manajemen dengan tim Sadasa, kita juga dengan aditif, dengan Hacklab. Nah, yang kami bangun SBU itu adalah ekosistem. Yang kami garis bawahi adalah ekosistem, di mana ada kolaborasi dari hulu dan hilir yang akan dibangun di dalam Bio Farma ini. Jadi kalau mau saya sampaikan, Bio Farma itu ternyata ya ada manufacturing. Jadi holding Bio Farma Farmasi itu di bawahnya kami, mungkin saya bisa saya nggak bisa sampaikan presentasinya. Namun di bawah kami ada 3 induk besar, yaitu Kimia Farma, Bio Farma, dan Indo Farma adalah bagian dari holding farmasi, ditambah Inuki. Jadi kita punya 17 pabrik, kita punya 3 distribusi PBF di Indonesia, kita punya bagian dari 1.200 titik apotek Kimia Farma, kita punya sekitar 400 KFD titik poin. Nah, melihat dari gap realisasi ini, semua yang sudah ada tersebar seperti yang sudah ada di distribusi holding kita ini akan sulit kalau dilakukan dengan sistem yang manual ya. Jadi sekarang tantangan tuh kita akan berkolaborasi dengan banyak kawan-kawan digital, khususnya di Yogyakarta ini, khususnya juga aditif, untuk melihat apa yang kita bisa sinergikan. Karena contoh, kalau membuat satu sistem vaksin yang keluar, untuk membuat satu sistem satu vaksin, satu batch saja, dokumennya mungkin bisa 500 lembar. Ya, jadi itu salah satu yang menarik untuk membuat suatu sistem digital, sementara outcome-nya ada dokumen kertas yang cukup banyak, dan itu bagian dari regulated yang diminta. Nah, sekarang kita sudah mulai dengan WHO melihat bahwa menjadi salah satu requirement sertifikasi dari WHO dan Global Certification adalah digitalisasi. Kenapa? Karena supaya mudah terukur, tertrack, dan bisa termonitor. Jadi accountability-nya jadi naik. Reliability-nya terhadap satu sistem itu juga terjamin. Nah, ini yang kita lihat bagaimana Bio Farma melihat bahwa kawan-kawan industri kreatif ini punya daya saing ya untuk kita kembangkan bersama-sama dengan industri kesehatan, juga bersama-sama dengan
perbankan. Jadi mungkin kemarin seperti Hari Kesehatan Nasional kemarin tanggal 2 November kita bersama-sama dengan BRI, kebetulan Pak. Jadi kita sudah bersama-sama dengan Medbis, salah satu aplikasi B2B kita. Jadi memang direksi kami memang sudah memberitahu bahwa kita lebih baik prepare dulu, showing dulu our number, then we expose. Jadi kami juga akan turut mengundang nanti 3 Januari akan kita undang Bapak-bapak semua untuk menghadiri bahwa kita akan ada event ya. Nantinya adalah kita punya go live untuk Medbis dan Mediverse, salah satu B2C super apps kita yang akan menjadi bagian dari kolaborasi digital dengan bapak-bapak dan ibu semua di startup dan kawan-kawan dan adik-adik semua. Jadi itu kita akan bangun kolaborasi itu dari pengembangan riset, starting dari pengembangan riset manufacturing, IoT development, RPA, kita akan bangun sama-sama. Jadi tadi ada kerjasama dengan kampus. Betul Pak, sangat sekali kita butuhkan. Saat ini sangat sulit buat kami di industri untuk mendapatkan resources yang siap untuk berkolaborasi. Ya mungkin keterbatasan kami, namun kami sangat berterima kasih dengan adanya aditif untuk melakukan percepatan ini. Ya karena momentumnya kalau nanti sudah pandemik mungkin akan lupa lagi sama Bio Farma ya. Ya. Namun paling tidak kita bisa berbangga bahwa Bio Farma bisa menjadi salah satu industri farmasi yang bisa tetap eksis selama 132 tahun di Indonesia, yang terus juga mengembangkan vaksin, dan kita akan terbuka untuk kawan-kawan melakukan riset bersama, machine learning maupun untuk AI, karena proses untuk pembuatan vaksin itu preparation-nya bisa lebih dari 1 tahun. Ya, jadi ini perlu sekali realisasi industri dan teknologi yang bisa membantu. Mungkin perlu train yang lebih banyak untuk mendapatkan modul atau mendapatkan model yang baik. Forecasting juga menjadi hal tantangan sekarang di industri ke depan. Bagaimana dengan disruption yang ada, atau kan outbreak tiba-tiba ya naik, atau kemarin ada tiba-tiba program permintaan untuk naik haji ya, perlu vaksin, tiba-tiba tidak diikuti oleh supply chain yang kita siap. Nah, ini menjadi peran penting sih buat kita semua, bagaimana industri bisa mendrive ya teknologi. Jadi bukan dibalik, teknologi mendrive bisnis, tapi bisnis yang akan mendrive teknologi, sehingga akan ada percepatan. Itu sih yang kami lakukan di SBU gitu Pak. Siap, terima kasih. Tepuk tangan. Luar biasa. Para raksasa sudah bangun. Kalau dulu kita mau ketuk pintu, bingung karena pintunya nggak ada ternyata. Tapi kalau sekarang pintunya terbuka dan di mana-mana, tidak hanya satu. Nah, tadi ada hal yang menarik, ini connect dengan solusi 247, which is itu forecasting sebenarnya. Karena ada data yang kemudian diolah, dibunyikan, kemudian diinterpretasikan untuk jadi prediktif, kira-kira begitu ya Pak Vino. Saya agak gemetaran sebenarnya karena takut salah, ya, karena ada ahlinya di sini. Bagaimana S247 menghadapi challenge itu, Pak? Terutama di pandemik dan 2023 nantinya ya kira-kira in business. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cerita sedikit mengenai 247 ya. Sebelumnya kalau yang deg-degan, Siap, Ji. saya yang deg-degan di sini nih. Ada slide? Mungkin langsung Ya. next slide-nya aja mungkin. Ya. Jadi kami ini perusahaan yang dibilang startup jelas enggak, karena startnya udah lama, enggak up-up gitu ya. Masih berusaha untuk up. Kemudian kalau dibilang kreatif, kami juga sebetulnya bukan perusahaan yang kreatif-kreatif amat gitu. Jadi yang the founder dari company kami itu kebanyakan berasal dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dengan cara yang kolonial gitu ya, tradisional. Jadi kita tumbuhnya organik dan pendekatan kita enterprise, approach enterprise gitu. Jadi
targeted customer, terutama di telco. Nah, di telco ini challenge yang paling besar adalah bagaimana kita bisa melakukan cost saving sebanyak mungkin tanpa mengorbankan SLA di sana, gitu ya. Nah, problem computing di telco itu seringkali masalahnya adalah konsultannya mahal, softwarenya mahal, hardwarenya mahal, operasionalnya mahal, gitu ya. Jadi coba kita solve satu-satu. Ini kita hampir 22 tahun dan di telco dan masih di telco. Dan telco masih merupakan pendapatan terbesar kita walaupun sekarang udah bukan yang paling besar lagi gitu. Nah, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan mungkin untuk simpelnya adalah kita berusaha untuk membuat software-software kita sendiri, gitu ya. Dari pertama kita tahun 2000 kita memproses data telco, datanya luar biasa besar, Pak. Hari ini kita memproses tuh hampir 3.000 miliar record per hari. Wow, 3.000. luar biasa. Di tangan Bukan kita, Pak, mesin, Pak. Oh, mesin, iya. Mesin ngerjainnya. Yang Bapak bikin ya? Kira-kira gitu. Jadi hampir 3 peta ya, dan filenya juga besar sekali. Dan itu di atas 1.000 nodes computing. Tapi yang alhamdulillah yang mengarsitek itu adalah tim kami. Nah, dulu kita memproses ini tahun 2000 tuh, itu di atas database. Yang kita tahu sendiri database itu biasanya dari prinsipal besar harganya mahal. Di mana kita merubah itu, kita dari performance juga nggak terlalu seperti yang kita harapkan atau customer kita harapkan. Kita mencari pendekatan lain, akhirnya kita menggunakan out database processing menggunakan text processor. Kita dapat 10 kali speed up waktu itu. Tapi data kan naik terus, subscribernya naik terus gitu ya. Akhirnya kita juga membangun grid engine kita sendiri. Grid pun nggak bisa nanganin lagi, kita ketemu tahun 2009, waktu kita udah mentok, kita ketemu dengan yang istilahnya big data. Ya, big data waktu itu udah scale-nya itu udah lebih dari 4.000 nodes. Jadi dan ada case yang mengatakan sampai 7.000 nodes. Nah, cuma problem dengan big data ini adalah sulit mencari engineer yang bisa coding di atas infrastruktur ini pada waktu itu. Jadi problem itu kita balik. Jadi kita nggak mencari engineer yang bisa coding di atas big data, waktu itu pakai MapReduce. Tapi kita kumpulkan orang-orang terbaik yang ada di kita, dan itu mungkin nggak banyak-banyak amat gitu. Itu untuk kita balik, kita membuat tools yang bisa mengenerate codes gitu ya di atas big data gitu. Nah, kita tahu di atas big data dulu cuma ada MapReduce, tapi sekarang banyak sekali frameworknya. Ada Storm, ada mungkin Hive, kemudian ada Flink, ada Test dan lain sebagainya, ada Apache Beam kayak gitu, dan itu kita bisa memproses data di atas memori atau di atas spindle disk atau juga dengan stream atau yang batch, semua itu ada di situ. Nah, kita teman-teman ini bisa membangun yang bisa mengenerate code di atas hampir semua tools yang ada itu, gitu ya. Nah, kemudian berjalannya waktu, big data itu sekarang nggak bisa dipisahkan lagi dengan AI, Pak. Jadi kalau big data gabungnya pasti dengan AI. Nah, dan problem yang sama muncul juga di awal-awal itu kan mencari data analis, data scientist itu adalah pekerjaan yang katanya paling seksi dan yang seksi itu sedikit biasanya gitu ya. Nah, akhirnya kita balik lagi pendekatannya. Kemarin kita dengan low code tools bisa, kenapa kita bangun low code tools juga? Dan kebetulan contohnya ada. Makanya saya bilang kita nggak kreatif karena kita melihat apa yang ada, tapi kita coach lagi semua. Nah, kita lihat ada NIMES, kemudian ada SPSS waktu itu, kemudian macam-macam itu ada. Nah, kita lihat seperti itu. Cuma sekarang challenge-nya adalah bagaimana machine learning algorithm ini bisa running secara terdistribusi dan paralel, gitu ya. Nah, kita ketemu Spark, MLlib dan sebagainya. Akhirnya kita bikin low code di atas untuk machine learning. Tapi machine learning nggak cukup, karena kemudian kita mengenal namanya deep learning. Nah, kita masih ongoing, gitu ya. Tapi machine learning ongoing low code tools itu ternyata nggak cukup juga. Jadi kalau kita berpikir gini. Kalau misalnya misalnya Formula One ya, banyak orang tuh berusaha menjadi pembalap, berlomba-lomba menjadi pembalap. Tapi ternyata di kita nggak ada yang berpikir bagaimana kita membuat mobil balapnya, bagaimana kita membuat stadionnya. Oke. Nah, itu ada istilahnya namanya MLOps, Pak. Jadi itu kayak kita men-streamline ya proses AI sejak dari data ingestion masukin, kemudian data set management, kemudian ada feature engineering ya, kemudian ada feature stores, kemudian ada experimentation, kemudian ada modeling, hyperparameter pembandingan hyperparameter dan hasilnya, akurasinya, sampai model serving, sampai monitoring, sampai kalau misalnya datanya drifting, kita melakukan adjustment di hyperparameter atau menggunakan algoritma yang lain. Semuanya dalam satu tools yang sama. Saya ada filmnya, cuma mungkin terlalu panjang gitu, nanti bisa dilihat, saya bisa share masalah itu. Dan alhamdulillah September kemarin kita launch tapi alpha.
Ya, Pak, karena kita juga kalau teman-teman data scientist itu biasa dengan yang namanya Kaggle ya, Kaggle kemudian Google Colabs. Nah, ini termasuk di dalamnya. Ada Kaggle, ada Google Colabs-nya, ada apa? Ada semacam virtual machine kita bisa running sesuai dengan keinginan kita, memorinya, CPU-nya, GPU-nya gitu ya. Termasuk recipes-nya, termasuk algoritmnya kita bisa set dan kita juga bisa running dalam banyak GPU gitu. Nah, ini yang kita percaya ini bisa membantu AI di Indonesia secara cepat. Dan plus, yang penting itu adalah low-code tools. Jadi nggak semua orang bisa coding. Jadi ini yang kita lakukan. Kita membuat low-code tools sehingga untuk meng-apply atau mencari model yang baik atau melakukan data engineering atau wrangling untuk data itu tadi, itu engineer nggak perlu coding atau less sekali codingnya gitu. Nah, ada sisi lain ya, ada sisi lain nanti saya ceritakan sedikit yang kita bangun juga itu di area sensor, di area IoT dan seterusnya. Yang ini setelah pandemi masuk, ya pandemi ada, problem kita alhamdulillah bukan problem di project Pak, tapi problem yang sama-sama orang hadapi itu problem cash flow. Kalau project alhamdulillah itu kita nggak masalah cari project gitu ya. Nah kemudian juga kita melihat memang kalau kita perhatikan ada penurunan di beberapa cash flow kita. Itu karena mereka berusaha melakukan cash saving, itu wajar. Tapi di sisi lain itu ada yang naik juga, terutama di government. Kenapa? Karena government sekarang Pak Jokowi kan berapa kali kesel gitu. Ini kok pakai beli barang dari luar ya. Nah kita juga di-push sama Parekraf. Semua produknya 247 masukin ke dalam e-katalog. Nah itu yang kita lakukan. Dan ternyata sekarang mulai kelihatan. Jadi alhamdulillah kalau problem dengan resesi ke depan itu emang kita perhatikan juga. Pandemi kemarin itu berdampak dengan ya terus terang aja 2 gedung kita sekolahkan Pak supaya nggak ada layoff gitu. Nah sekarang itu mulai berjalan, mulai kita bayar-bayar lagi. Tapi kita melihat masa depan yang cukup cerah, yang punya cukup promising gitu ya. Nah ini range produk kita nanti mungkin bisa diskusi aja. Mungkin nextnya. Nah salah satu yang kita lakukan juga adalah kita punya produk. Kita punya tools tadi. Kita punya big data platform distro-nya, kita punya local tools buat data engineering, buat machine learning, kemudian buat IoT, buat BPMN yang akan keluar, dan kita sekarang ada riset di area blockchain, kita akan punya local tools buat blockchain juga. Insya Allah ya. Tapi gimana dengan mengajarkan engineer-nya? Nah, ini yang kita bangun juga adalah set training dan certification. Nah, tadinya nih untuk internal kita, tapi sekarang kita bisa bekerja sama juga dengan beberapa universitas, bahkan sekarang juga dengan beberapa KL, kementerian dan lembaga. Jadi ya insya Allah mungkin di minggu depan tuh ada satu lembaga yang akan men-training dan ini khusus produk kita. Jadi kalau bukan produk kita nggak boleh, tapi kalau produk kita boleh melakukan certification dan kita kerjasama juga dengan TUV. Ya. Nextnya lagi, nah ini satu hal yang kita lakukan. Kalau nyari uang di mana gitu ya. Kalau kami kan perusahaan yang mencari profit ya, walaupun juga agak itu juga kadang-kadang nggak gampang juga. Yang kita lihat saat ini itu ini ada hubungannya sama Pilpres Pak ya. Ini saya apa adanya aja. Jadi negara kita kemarin punya budget yang gede untuk di area pertahanan. Dan menteri itu juga udah kemana-mana keliling-keliling dan juga universitas untuk mencari talent-talent yang bisa membantu di area pertahanan. Dan ini masih terbuka besar karena dari jumlah inhan ya industri pertahanan yang ada setengahnya aja mungkin belum. Jadi masih butuh banyak. Dan dari setengahnya itu juga yang di expect bisa melakukan teknologi transfer itu sangat sedikit. Jadi ini masih open sekali. Dan nggak usah berpikir bahwa ini sesuatu yang sulit karena kami udah 20 tahun dan saya bilang kita nggak punya the best brain gitu ya, tapi kita survive dan kita bisa melakukan banyak hal. Ini contoh-contohnya radar-radar yang kita bikin sendiri. Jadi ada Coastal, ada Marine termasuk weather radar, kita punya ground penetrating radar, kita juga punya riset di over the horizon radar dengan UGM juga. Dan insya Allah juga ada beberapa teknologi yang bisa di-provide dari sini. Dan ini nggak usah kita, wah sulit sekali, nggak seperti itu. Kita bisa pelajari step by step dan seterusnya. Termasuk dengan local tools itu bisa kita lakukan. Poinnya tadi Pak ini benar bahwa semuanya adalah harus kolaborasi. Karena nggak mungkin juga kita kerjakan ini sendiri gitu. Betul Pak. Jadi pandemi berdampak. Tadi kita sekolahkan beberapa kita. Tapi saya optimis ya sekarang produk-produk lokal itu mulai banyak. Tadi dari BNI, dari Bio Farma, ya kita bisa kerjasama, kita kerja bareng dan kita harusnya bisa lewatan ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Luar biasa. Survival kemudian bounce back Pak ya. Insya Allah bounce back ya. Pak Patota. Ya. Ya. Apa pendapat Bapak mengenai realizing gap
di industri ini dan kemudian digitalisasinya sendiri, Pak. Ini terutama dari regulator ya, Pak ya, dari Kementerian. Silakan. Ya, oke, terima kasih Pak Andri ya. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semuanya. Mohon maaf nih saya tidak dapat hadir secara langsung ya di Jogja karena memang kemarin itu masih ada kegiatan yang harus saya datangin di Jakarta ini. Tapi mudah-mudahan ini saya mewakili Kementerian Kesehatan Digital Transformation Office mau cerita dikit ya, mungkin ini ngelihat market gap sama opportunity untuk startup-nya ya. Mungkin saya izin share screen sebentar ya. Wait. Silakan. Ya, ntar masih loading ya. Apakah udah kelihatan rekan-rekan semua? Sudah, Pak. Nah, ya. Jadi sebenarnya rencana dari Kementerian Kesehatan itu mau apa sih kalau dari bidang digital? Secara garis besarnya tuh sebenarnya ini. Jadi kita memang mau mengintegrasikan dan mau mendigitalisasi dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Nah, apabila teman-teman lihat itu di sebelah kiri sini, sebentar, di sebelah kiri itu kan kelihatan ya. Ini bahkan sebelum manusia lahir. Sebelum manusia lahir itu udah kita cek kandungannya. Bagaimana kita menggunakan analisa untuk rekam medis ibu dalam mengurangi resikonya. Itu selama trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, apakah mereka ada kekurangan darah, apakah perlu tablet tambah darah, bagaimana kita memantau kehamilannya, itu menggunakan digitalisasi. Lalu setelah bayi lahir, itu kita monitoring lagi perkembangan bayi secara digital. Bagaimana pertumbuhannya, apakah dia kekurangan gizi, apakah stunting atau seperti apa. Lanjut ke kesehatan anak, notifikasi digital, terutama riwayat terkait alergi, lalu nanti imunisasi, itu untuk monitoringnya juga. Lanjut ke mental remaja, suplemen kesehatan remaja, konsultasi kesehatan usia produktif, pengobatan pralansia, kesehatan lansia, hingga nanti ujungnya untuk kemudahan layanan kesehatan mendesak. Jadi tujuan kita itu memang hendak mendigitalisasi dari awal hingga akhir kehidupan. Bahkan sejak belum manusia lahir, hingga nanti saat manusia itu meninggalkan dunia ini. Inilah yang menjadi visi besar kita di Kementerian Kesehatan gitu. Bagaimana sih kita bisa mendigitalisasi ini dan gimana kesempatannya untuk rekan-rekan semua nih dari industri startup, industri digital, dari berbagai industri lainnya lah. Dan kalau dilihat untuk mendigitalisasi itu tuh kita membagi jadi 6 pilar komitmen transformasi sistem kesehatan. Yang pertama itu dari transformasi layanan primer, yang kedua itu transformasi layanan rujukan, yang primer itu untuk edukasi kesehatan, pencegahan primer, pencegahan sekunder, hingga peningkatan kapabilitas dan kapasitas layanan primer. Layanan primer itu apa sih? Mungkin agak untuk yang tidak terlalu terpapar dengan dunia kesehatan, layanan primer itu adalah layanan kesehatan yang pertama kali datangin masyarakat, apa itu puskesmas, posyandu, klinik, seperti itu. Ini yang hendak kita transformasi nih. Yang kedua layanan transformasi rujukan itu rumah sakit umum maupun rumah sakit spesialis. Yang ketiga sistem ketahanan kesehatan, ini yang sangat berhubungan nih dengan kondisi sekarang, kondisi pandemik, berhubungan dengan vaksinasi dari teman-teman di Bio Farma, penguatan surveillance berbasis lab dan ketahanan tanggap darurat. Setelah ada kita sistem, kemarin itu ada sistem NAR yang dikembangkan, New All Record, itu untuk pencatatan hasil tes dan pencatatan vaksin. Kita perlu lihat nih surveillance yang berbasis lab dan ketahanan tanggap darurat. Berapa banyak yang sudah vaksin apa yang digunakan, lokasinya di mana aja, mana yang kurang, mana yang perlu disupport. Karena tadinya kan setiap daerah tuh mengembangkan sistem analisa tersendiri ya. Jadi itu hasilnya berbeda-beda. Suatu daerah menganggap dia sudah cukup vaksin. Tapi daerah lain menganggap itu belum. Jadi itu kita satukan semua sistem analisanya berbasis lab dan ketahanan tanggap darurat, itu untuk nasional sistemnya, itu untuk memastikan bahwa parameter yang dihitung itu sama. Yang keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Ini hubungannya dengan teman-teman di asuransi, baik itu asuransi nasional, JKN maupun asuransi swasta. Yang kelima, transformasi SDM kesehatan. Nah, di sini nih, SDM kesehatan itu bukan cuma tenaga kesehatan, walaupun tenaga kesehatan sendiri kita tahu di Indonesia itu sekarang cuma ada 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Jadi kalau per 10.000 itu 4 dokter melayani 10.000, jadi satu dokter itu melayani 2.500 orang. Itu sangat-sangat timpang gitu. Satu dokter melayani 2.500 orang dan penyebarannya juga sebagian besar masih di sekitaran Jawa, Bali.
Dan itu baru dari sisi dokter. Bagaimana dengan perawat, bagaimana dengan perekam medis, bagaimana dengan dokter spesialis, bagaimana dengan tenaga laboratorium, bagaimana dengan tenaga kesehatan yang informatika, health informatics istilahnya. Itu juga kita masih sangat kurang. Dan yang keenam, itulah yang fokus dari Digital Transformation Office, yaitu transformasi teknologi kesehatan, yang itu hubungannya dengan teknologi informasi dan bioteknologi. Nah, di sini saya bisa stop share. Ini nih yang mungkin jadi menarik ya untuk rekan-rekan semua. Mungkin cerita dikit yang transformasi teknologi informasi dan bioteknologi itu sebenarnya seperti apa sih? Gini. Sebentar, saya mungkin bisa share screen lagi untuk melanjutkan transformasi digital kesehatan itu. Ya, ya. Ini yang hendak kita transformasikan sebenarnya. Data rekam medis dari 270 juta masyarakat, lebih dari 60.000 fasilitas pelayanan kesehatan, dan 400 aplikasi kesehatan. Dari digitalisasi ini, kita ngeliat sendiri kan masalahnya, bebannya sangat banyak. Itu tidak terstandar. Data yang masih dikumpulkan masih sama, jadi redundant. Dan sulit dilakukan interoperabilitas karena datanya itu menggunakan standar dan format yang berbeda. Dan kebijakannya itu tentu saja belum berbasis data. Kalau kita ngeliat contoh misalnya, dari satu puskesmas, dia mengumpulkan data misalnya informasi mengenai yang demam berdarah. Dari puskesmas dikumpulkan selama 1 minggu, setelah itu dibikin rekapitulasi datanya, dikirimkan ke dinas kabupaten atau dinas kesehatan kota. Itu memakan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Dinas kabupaten kota mengumpulkan dari beberapa puluh puskesmas, direkapitulasi, butuh waktu lagi 1 bulan. Setelah itu baru dikirim ke dinas kesehatan provinsi. Dari dinas kesehatan provinsi, dari berbagai kabupaten kota direkapitulasi lagi, butuh waktu sekitar 1 bulan, baru dikirim ke pemerintah pusat. Saat datanya sampai ke Kementerian Kesehatan, itu udah telat 3 bulan gitu loh. Bagaimana kita bisa membuat kebijakan saat itu semua telat selama 3 bulan. Makanya kemarin tuh salah satu inisiatif waktu pandemi itu juga kan sebenarnya ada silver liningnya. Itu kita mengembangkan NAR, New All Record. Jadi semua pencatatan vaksin, semua tes itu langsung real time bisa dipantau oleh Kementerian Kesehatan dan juga bisa dipantau oleh daerah. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang cepat gitu loh. Dan ke depannya ini bukan hanya soal vaksin dan bukan hanya soal pandemi, tapi memang lebih luasnya itu untuk mendigitalisasi kesehatan itu jauh lebih luas. Kalau kita mulai dari primer, itu bagaimana kita mendigitalisasi puskesmas. Mereka pakai Simpus. Disinilah kesempatan rekan-rekan dari startup untuk rumah sakit juga, untuk lab juga, dan paling ujungnya nanti di mana tadi itu untuk pilar digitalisasi kesehatan itu kan ada 2, sistem informasi kesehatan itu bisa untuk Fasiankes, yang kedua adalah bioteknologi kesehatan. Ini yang kita sebenarnya bekerja cukup erat juga dengan Bio Farma, dengan Pak Soleh, itu kita kan mengembangkan namanya BGSI yang kemarin itu sudah kita launching juga beberapa bulan yang lalu, dan hari ini juga ada conference genomik nih, Konferensi Genomik Asia Tenggara, yang itu tujuannya memang kita mengembangkan industri genomik di Indonesia yang tadinya non-existent lah. Untuk pengembangan vaksin itu kan kita menggunakan mRNA atau apa segala macam. Ini gara-gara pandemi nih, orang-orang jadi sadar, oh PCR tuh jenis tes yang dari darah ataupun dari hasil swab itu diuji di laboratorium, di sequence untuk ketahuan nih varian-variannya apa aja. Itu sekarang makanya masyarakat udah mulai terbuka nih pentingnya dari biogenome science, dan ini kita sedang mengembangkan. Dalam tahun depan kita rencananya target 10.000 whole genome sequencing, di mana itu nanti 10.000 masyarakat Indonesia dites DNA-nya, itu whole genome sequencing CGTA itu sepanjang berapa ya, sekitar 2 sampai 3 terabyte per orang, per manusia. Hasil DNA-nya. Itu sangat besar. Satu manusia itu sekitar 2 sampai 3 terabyte. Kita targetnya 10.000 manusia di Indonesia. Jadi 10.000 manusia Indonesia. Jadi nanti hasilnya dari situ kita akan mengembangkan biobank. Dari 10.000 manusia di Indonesia tuh DNA-nya seperti apa sih? Dari situ kita cek, oh DNA ini akan mempengaruhi misalnya orang Indonesia jadi Kompleks Pak ya. banyak ya siap banyak alergi susu misalnya, atau banyak alergi apa gitu, atau jadi karena genetik ini orang jadi resisten terhadap malaria. Jadi ya mungkin ke depannya itu yang kita hendak kembangkan
bagaimana tenaga-tenaga kesehatan itu juga bisa menganalisa itu, dan itu mungkin nanti akan bekerja sama juga dengan aditif, dengan bio farma untuk kita namanya bioinformatics, pengembangan obat ataupun mencegah penyakit. Itu sih secara garis besarnya, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut aja di sesinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tota. Aplaus teman-teman. Ini konklusi sedikit. Masalahnya sudah ada, tidak perlu cari masalah. Karena ini masalahnya banyak banget. Sebenarnya ini opportunity buat teman-teman yang mau membuat maupun lagi cari masalah untuk bikin startup. Karena sebenarnya kalau saya lihat, kita connect aja, kita masuk aja di ekosistem bisnis masing-masing big player. Itu udah nggak akan habis, gitu. Udah nggak akan habis. Jadi biasanya kalau masalah startup bikin solusi terus kita dreams, gitu. Kita jadi dreamers. Ternyata di sini terjawab. Kita masuk aja karena masalahnya banyak banget. Gitu. Terima kasih sekali bapak-bapak panelis, Pak Idi, Pak Steve, kemudian Pak Beno, Pak Tota. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Bapak Ibu, saya akhiri diskusi panel pertama. Aplaus untuk para panelis. Ya, sehat selalu Pak. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Pak, kita akan foto terlebih dahulu. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada moderator kita Mas Andri Kushendarto ya untuk panel yang pertama ya, Rin ya. Betul. Industry issue, realizing market gap as opportunity for startups. Iya, ini bagaimana mungkin kita bisa melihat peluang bersama-sama yang nantinya bisa kita bangun dengan ekosistem yang juga sudah. Oke. Oh, Pak Tota, boleh senyum Pak Tota? Nah. Ya, full senyum Pak Tota. Oke. Ya, dan kali ini kita juga akan menyaksikan ada penyerahan kenang-kenangan kepada narasumber dan juga kepada moderator yang akan diserahkan langsung oleh Mas Aga. Jadi mohon berkenan untuk para narasumber bisa tetap berada di panggung sebentar sejenak ya. Kita akan menyerahkan. Iya. Ini khusus untuk Pak Tota. Ya? Nanti kenang-kenangan akan diberikan lewat infrared nanti ya. Kita kirim lewat GoPay, Pak. Oke, baik. Ini dia panelis kita yang pertama, tapi pastinya juga ini bukan topik satu-satu yang kita bahas pagi menjelang siang hari ini. Betul sekali, karena nanti kita masih akan ada topik-topik berikutnya dan kita akan bersiap juga untuk menuju ke panel kedua setelah ini langsung ya. Pada Bapak Ibu yang sudah ada snack di hadapannya, monggo Bapak Ibu bisa dinikmati juga sambil kita mengikuti tema-tema pembahasan di sesi kali ini ya. Ya. Dan silakan monggo sambil santai, sambil menikmati hidangan boleh. Kita akan memasuki sesi yang kedua, namun sebelumnya silakan untuk Mas Aga dan bersama dengan moderator narasumber silakan bisa foto bersama terlebih dahulu. Foto bersama Mas Aga silakan. Tadi belum ya. Nah, kembali Pak Tota, kami ajak untuk bergabung ya Pak ya. 3, 2, 1. Sekali lagi boleh 3. oke, mungkin agak miring ya, serong gitu Pak. Nah ini Mas Tota. Nah, siap. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi boleh dari sekalian. Untuk materi kita yang pertama, panel yang pertama, Industry Issue, Realizing Market Gap as Opportunity for Startup, dan berikutnya kita menuju ke panel kedua.